sebenarnya kita sedang berperang dengan istilah. Nah, istilah-istilah itu dikuasai oleh mereka. You must respect human right. Human right itu yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah menghormati orang lain yang kafir sekalipun gitu ya. Nah, sekarang ini yang paling mengenaskan adalah kalau Anda tidak menghormati orang yang terlibat dalam LGBT, Anda tidak toleran. Nah, gimana mau amar ma'ruf nahi mungkar? Kita nggak boleh itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kalau ada orang misalnya berzina di depan Anda harus toleran. Ya. Gimana toleransinya itu? Ya, kita melihat aja haram. Nah, di sini terbalik-balik dunia ini. Begitu orang Islam di negara-negara barat, mereka sama sekali tidak toleran. Zero tolerance. Jilbab aja nggak boleh. Ya, kalau jilbab di sana, kalau mereka toleran, ya, dia harus toleran apapun yang dilakukan oleh orang Islam di dalam menjalankan agamanya. Kalau mereka tidak toleran terhadap jilbab, kita boleh dong nggak toleran terhadap orang yang buka-bukaan perutnya itu. Ya. Sekarang ini kan banyak nih orang pakai celana pendek, pahanya tinggal separuh, kemudian atasnya hanya pakai bra. Itu melanggar syariah itu. Bukan syariah, melanggar etika timur. Kalau kita harus toleran terhadap mereka kenapa nggak toleran dengan yang ditutup-tutup gitu? Nah, di sini. Jadi makna toleran menjadi milik mereka. Ya, kata-kata toleran, kata moderat, kata demokrasi. Ya. Sekarang kata pluralisme juga menjadi monopoli mereka. Saya ingin memulai dari kata aja ini ya. Kata Islam Nusantara, ya, kalau dari bahasa Indonesia yang paling simpel, kan yang diterangkan itu biasanya lebih spesifik daripada yang menerangkan. Jadi Islam Nusantara, ya, sekarang kalau kita gunakan dengan kata lain, Indonesia Universitas, itu bahasa Indonesia benar atau salah? Kan salah. Mestinya universitas itu partikular, Indonesia itu universal atau lebih umum. Ya. Jadi katakanlah sekolah Indonesia, ya. Sekolah itu partikular, Indonesia general. Kok sekarang bisa dibalik menjadi Indonesia sekolah? Islam Nusantara. Islam itu lebih besar dari Nusantara atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Kenapa dibalik-balik? Berarti mereduksi makna Islam menjadi sekedar Nusantara. Nah, nanti ada implikasinya. Nah, kalau di dalam agama Kristen itu bisa. Dan mereka sudah mendeklarasikan di Jawa Timur itu ada namanya Gereja Jawi Wetan. Jawi Wetan itu Jawa Timur. Dia sudah menggunakan Jawa Timur sebagai sifat, kemudian menggunakan bahasa Jawa lagi. Ya. Jadi kalau di Indonesia masjid itu kan selalu digunakan bahasa Arab gitu ya. Ya. Kalau digunakan istilah lokal itu kok nggak pernah dengar saya. Ya. Cuma kalau di Jogja ada masjid Jogokarian itu tempat. Ya. Tempat maksudnya daerah itu. Kalau masjid Jawi Wetan kok nggak cocok gitu ya. Nggak cocok disifati dengan bahasa Jawa. Biasanya Masjid Ittihad, Masjid Darul Makmur. Ya. Itu menunjukkan bahwa pandangan orang Islam itu pandangan yang universal. Ya. Ittihad adalah persatuan, Darul Makmur adalah kampung yang makmur dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini agak aneh, ya, memang. Selain Islam Nusantara, ternyata sebelum ini sudah banyak lagi istilah-istilah yang digunakan oleh orang-orang liberal. Dia mensifati Islam dengan sifat yang kontradiktif. Islam dan liberal itu tidak bisa ketemu sebenarnya.
Islam itu berserah diri, liberal itu bebas. Dan orang liberal di negara barat itu adalah orang-orang yang terus terang menyatakan bahwa Tuhan tidak boleh ikut campur urusan manusia. Ya, kita harus bebas dari Tuhan, bebas dari agama, dan apapun yang mau atasnamakan Tuhan. Jadi gimana kalau Islam liberal adalah Islam yang bebas Tuhan? Nah, jadi aneh. Di istilah ini harus kita pertanyakan secara begini. Kalau enggak ya dia main kata aja gitu. Ada lagi Islam transformatif, transformasi dari tradisi kepada modernisasi. Ya. Tapi sudah bukan Islam lagi kalau gitu. Ada lagi Islam moderat. Jadi mensifati Islam dengan sesuatu yang partikular ini sebenarnya telah mereduksi Islam menjadi sesuatu yang sangat terbatas. Yang betul kan dibalik ya. Masyarakat Islam bukan Islam masyarakat. Politik Islam, negara Islam, ya. Sekolah Islam bukan Islam sekolah.